رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di bagian ketiga dari seri doa mustajab. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa hal yang patut kita perhatikan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, disampaikan dalam beberapa literasi bahwasanya berdoa adalah min aqwal asbab, termasuk faktor terberat, faktor terpenting, faktor terkuat fi daf'il makruhi wa husulil matlub, di dalam mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan dan di dalam mendatangkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita ingin dijauhkan dari semua bentuk mara bahaya, dari wabah, dari penyakit, maka solusinya adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hajat hidup kita, dipenuhinya apa yang kita inginkan, maka solusinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kemudian disampaikan dalam beberapa literasi, qad yatakhallaf asarud doa, asar dari doa, pengaruh dari doa itu berbeda-beda. Ada yang betul-betul kemudian kuat, ada yang kemudian lemah, tergantung bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pastikan ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah bahwa doa yang kita panjatkan adalah doa-doa yang baik, doa-doa yang kuat. Doa-doa yang baik itu bisa bersumber dari Al-Quranul Karim, doa para anbiya dan para rasul yang diabadikan dalam Al-Quran. Bisa juga doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para aulia wa sholihin, doa yang kemudian bahkan bersumber dari mata hati kita, dari sanubari kita. Selama itu adalah kebaikan, maka itu adalah modal pertama insya Allah dikabulkannya doa, yaitu doa yang memiliki pengaruh yang kuat, yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah kita harus yakin, al-yakinul kamil, keyakinan yang sempurna, bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah menyampaikan, berdoalah kalian, memohonlah kalian kepada Allah sementara kalian yakin doa kalian akan diijabah. Keyakinan juga menjadi faktor terpenting dikabulkannya doa kita, ma'asyiral muslimin. Pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, supaya kemudian doa kita semakin punya pengaruh yang kuat menuju diijabahnya doa-doa tersebut, maka kita mencoba untuk ihdharul qalbi, menghadirkan hati kita, di mana Rasulullah menyampaikan, innallaha la yaqbalu du'a an qalbin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa yang dipanjatkan hati dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Maka mohon maaf ma'asyiral muslimin, ketika kita berdoa, mari kita jiwai, mari kemudian kita hadirkan hati kita, kita maknai apa yang kita ucapkan. Insya Allah di situ ada bagian dari diijabahnya doa kita. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah kita memastikan bahwa kita tidak pernah memiliki sikap isti'jal atau tergesa-gesa dalam berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anil isti'jal. Beliau melarang para sahabat saat itu memiliki sikap isti'jal. Wa mal isti'jalu ya Rasulullah? Isti'jal itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ta'autullah summa ta'autullah falam yustajabuli. Sikap isti'jal, ketergesa-gesaan itu adalah perasaan kita bahwa kita sudah sering berdoa tapi kemudian Allah tidak mengabulkannya.
Ini tidak boleh ada dalam diri kita, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia. Karena sikap istiqjal ini bisa meruntuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap istiqjal ini akan menjauhkan kita sehingga kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berdoa adalah inti dari ibadah kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, supaya kemudian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meninggalkan yang haram. Maka kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Dosa dan mengkonsumsi yang haram berpotensi menjadi hajib bainana wa bainallah, menjadi penghalang antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah tidak menyukai kecuali yang baik pula. Maka dalam makan pun kita diminta untuk kulu min thayyibati ma razaqnakum, yaitu sesuatu yang halal, makanan yang halal. Ma'asyiral muslimin, mengkonsumsi yang haram berpotensi menjadi penghalang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga az-zulm, kezaliman dan noda-noda dosa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang yang yutilus safar as'asu aghbar yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabbi ya Rabbi. Seseorang yang menempuh perjalanan panjang kemudian berdoa mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Allah ya Allah, sementara famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya wa malbasuhu haram wa ghudhiya fil haram fa anna yustajabu lahu. Berdoa serius pada Allah sementara makanannya haram, minumannya haram, apa yang dia kenakan adalah haram. Bagaimana mungkin orang itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan supaya kemudian betul-betul doa kita benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi di bulan yang penuh berkah ini Allah kabulkan semua doa dan kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.